Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa seragam bersejarah dengan 2 bintang akan debut saat pertandingan persahabatan melawan Las Palmas di Cesena. Inter mengharapkan banyak keuntungan ekonomi dari penjualan seragam bersejarah ini, perkiraannya sekitar 200.000 kaos dengan pendapatan sebesar 25 juta euro. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Kesepakatan lisan telah dicapai antara Inter dan Denzel Dumfries terkait pembaruan kontrak. Dumfries akan tetap mengenakan seragam nerazzurri dengan tenggat waktu berkisar antara tahun 2027 hingga tahun 2028 dengan biaya 4 juta euro per musim, dan tanda tangannya akan tiba saat Dumfries kembali ke Italia. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa saat Juventus berada di Jerman, Federico Chiesa tetap berada di Italia dan kemarin dia terlihat di lapangan di Continassa bersama dengan para pemain yang dikeluarkan dari retret Juventus di Jerman. Kontrak Chiesa dengan Juventus akan berakhir pada tahun 2025 dan kini sepertinya dia tinggal selangkah lagi untuk hengkang dari Juventus. Dilansir FC Internews, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Arsenal belum menerima pendekatan apapun dari Inter untuk Jakub Kiwior, dan juga belum ada kesepakatan antara klub nerazzurri dan sang pemain. Kiwior tetap ada di pasaran, namun Arsenal saat ini hanya menerima transfer permanen atau pinjaman dengan kewajiban pembelian. Corriere dello Sport melaporkan bahwa mengingat absennya Lautaro, Thuram dan Arnautovic, Joaquin Correa punya kesempatan untuk unjuk gigi dan menimbulkan keraguan di benak pelatih Simone Inzaghi dan manajemen nerazzurri. Namun, setelah mencetak gol melawan Lugano, performa Correa melawan Pergoletese dinilai sangat negatif. Oleh karena itu, nasibnya tidak akan berubah, dia ditakdirkan untuk berpisah dengan nerazzurri. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Jakub Kiwior telah memberikan persetujuan pribadinya untuk pindah ke Inter. Namun, tidak akan mudah bagi Inter untuk meyakinkan Arsenal agar menyerah pada formula pinjaman dengan hak penebusan. L'Équipe melaporkan bahwa Olympique Marseille belum menyerah pada jalur yang mengarah pada gelandang serang Inter asal Argentina, Valentin Carboni. Namun valuasi yang dipatok nerazzurri di atas 30 juta euro saat ini dinilai sangat tinggi dan tidak mungkin tercapai. Bahkan dengan formula pinjaman dengan kewajiban untuk membeli, Marseille juga tidak akan mampu mencapai angka tersebut. Oleh karena itu, Inter dan Marseille dapat memikirkan beberapa klausul yang lebih fleksibel yang dapat menguntungkan kedua klub. Tutto Mercato Web melaporkan bahwa masa depan Lucien Agoume mungkin masih ada di Spanyol. Sevilla, klub tempat gelandang asal Prancis itu dipinjamkan musim lalu nyatanya siap berlari cepat untuk membawanya kembali ke Spanyol. Mereka ingin mendapatkannya sebelum tur ke Jepang. Dilansir FC Internews, Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Albert Gudmundsson tidak hanya diminati Inter, Juventus dan beberapa klub Premier League, dia juga telah menjadi incaran Stuttgart. Stuttgart diketahui telah mengambil langkah pertamanya untuk mendapatkan Gudmundsson. FC Internews melaporkan bahwa Francesco Acerbi dan Martin Satriano telah kembali berlatih bersama grup. Ini secara teoritis berarti bahwa mereka akan dapat dipanggil dan mendapatkan menit bermain untuk pertandingan persahabatan melawan Las Palmas. FC Internews melaporkan bahwa Josep Martinez akan mengenakan nomor 13. Piotr Zielinski akan memakai nomor 7 dan Mehdi Taremi akan memakai nomor 99 dengan seragam nerazzurri. Keputusan tersebut telah secara resmi diumumkan oleh Inter melalui postingan yang dipublikasikan di Instagram resminya.
Andrea Carnevale kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, memang benar ada banyak juara di Inter, tapi saya pikir Zielinski bisa menjadi starter di Inter. Dia adalah juara mutlak, hanya sedikit pemain yang memiliki bakat sebesar dia. Nerazzurri memiliki Calhanoglu dan Mkhitaryan, tetapi Zielinski memiliki sesuatu yang lebih dalam hal daya cipta. Dilansir FC Internews, Tijs Dallinga resmi ke Bologna dan menjadi pewaris Joshua Zirkzee yang dijual ke Manchester United. Bologna telah mengumumkan bahwa mereka secara definitif telah memperoleh hak atas penampilan olahraga striker Tijs Dallinga dari Toulouse FC. Pelatih Empoli, Roberto De Aversa kepada Sky Sport mengatakan, kami telah merekrut Sebastiano Esposito yang merupakan prospek muda. Saya menganggapnya sebagai pemain yang sangat kuat, namun dia masih harus membenahi beberapa aspek. Dengan memoles detail tersebut, dia bisa bercita-cita mencapai tahapan penting. FC Internews melaporkan bahwa Amadou Sarr menampilkan performa terbaiknya di Foggia. Pemain yang tiba di Foggia dengan status pinjaman dari Inter ini menjadi protagonis dalam laga persahabatan yang dimenangkan Foggia dengan skor 13-0 melawan Sporting Cacuri. Dari 13 gol tersebut, 5 gol diantaranya dicetak oleh Amadou Sarr. Fabio Capello kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Nerazzurri sudah berada pada kekuatan penuh dan menguat dibandingkan musim lalu. Milan semakin berkembang, namun perjalanan mereka masih panjang. Begitu pula dengan Juventus yang telah bergerak dengan baik, namun masih belum tuntas. Fausto Pizzi kepada Tutto Mercato Web mengatakan, ada dua tim yang unggul dalam hal pembelian, dan mereka adalah Inter dan Juventus. Inter sudah mengambil langkah pada bulan Januari, sementara Juve telah memperbaiki lini di mana musim lalu mereka memiliki masalah terbesar. Dilansir FC Internews, kembalinya Nicolo Barella ke Appiano Gentile untuk memulai latihan bersama Inter tentunya tidak luput dari perhatian. Faktanya, gelandang Nerazzurri ini muncul di gerbang Pinetina sambil memamerkan Lamborghini ungu yang mencolok dan menderu-deru. Cesare Prandelli kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Morata merupakan intuisi hebat dari manajemen Rossoneri. Pemain asal Spanyol itu merupakan pemain bertaraf internasional dan berpengalaman di level tertinggi, dia akan memperkuat Milan. Namun, tim Simone Inzaghi masih jauh di depan Milan dan rival lainnya. Nerazzurri memulai dengan pelatih yang sama dan dengan pemain yang sudah teruji. Sekarang mereka sudah menguat, itulah sebabnya saya masih menganggap mereka berada di posisi terdepan.